Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jemaah salat Isya dan salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah sampai hari ini kita diberi kesehatan dan mampu melaksanakan ibadah puasa yang kita nanti-nanti setiap tahun, yang kita dijanjikan banyak pahala, karena pada bulan ini kita diberi keistimewaan dengan menjalankan puasa, i'tikaf, dan juga membaca Al-Quran. Jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Pada malam hari ini izinkan saya untuk sedikit membagi tentang kewajiban kita dan petunjuk agama kita dalam menjaga lingkungan sekitar. Pada akhir-akhir ini tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, banyak sekali bencana, entah itu banjir, tanah longsor, ada juga gempa, yang itu semua menimpa manusia. Ada yang diantaranya murni karena itu adalah alam, ada juga karena keterlibatan manusia. Nah, dalam hal ini saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan juga kita semua tentang misi kita manusia sebagai khalifatullah fil ard. Firman Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya, jadi pakai penekanan sesungguhnya saya. Pakainya ja'ilun, pakai isim fa'il yang menunjukkan benar-benar. Sesungguhnya, sudah pakai sesungguhnya, pakai ja'ilun, benar-benar. Menjadikan di bumi ini khalifah. Siapa khalifah itu? Di ayat Al-Quran yang lain dijelaskan bahwa Allah itu menawarkan, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalha al-insan. Jadi tugas suci ini sudah ditawarkan pada langit, pada bumi, pada gunung-gunung. Siapa sebenarnya yang bisa mengemban amanat menjaga alam ini? Semuanya menolak. Karena merasa tidak mampu. Wa hamalahal insan. Kemudian manusia ini yang sanggup. Bayangkan kalau langit, bumi, dan gunung itu adalah makhluk yang besar, sedangkan manusia adalah makhluk yang kecil. Tapi manusia mengemban amanat tersebut. Tentu saja karena memang manusia diberi pengetahuan-pengetahuan, meskipun kecil, tapi pengetahuannya bisa dikatakan sangat luar biasa. Inovasi-inovasi yang ditemukan manusia sangat luar biasa. Ini bisa kita lihat bagaimana sejarah manusia dari masa yang sederhana sampai sekarang. Ada internet, ada Bluetooth, ada mikrofon yang depan saya ini, ya, ada mobil listrik dan sebagainya. Semua ini adalah inovasi manusia. Tapi memang ada sisi negatif ya, dari pencapaian-pencapaian manusia, jika itu memang bisa merusak lingkungan. Ya. Penebangan pohon yang tidak terkontrol, eksplorasi tambang yang tidak terkontrol, ya. Itu semua bisa mendatangkan manfaat, tapi karena tidak terkontrol mendatangkan madarat. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai fasad, kerusakan. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan baik di
daratan maupun lautan karena ulah tangan manusia. Kalau dulu kerusakan itu akibat pertumpahan darah, akibat perampokan, akibat saling membunuh. Tapi sekarang kita mulai merasakan kerusakan itu juga karena apa yang kita lakukan pada lingkungan dan lingkungan kemudian kehilangan keseimbangannya, kehilangan mizannya, sehingga membawa madarat, ya, dampak pada kita. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa meskipun yang melakukan itu bukan kita, tetapi mungkin orang lain, tetapi madaratnya bisa sampai ke kita. Itu barangkali menjadi sunatullah. Ya, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minhum khassah. Ya, itu takutlah pada cobaan fitnah, pada azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Yang tidak zalim juga akan kena, akan terdampak. Itulah pentingnya kenapa dalam Al-Quran itu kita disuruh untuk watawasau bil haq. Saling memberi nasihat tentang kebenaran. Memang misi untuk memberikan nasihat, menegakkan, menyebarkan kebenaran itu tidak selalu mudah. Kadang ada cobaan-cobaan. Nah, ini yang kita diuji. Nah, makanya ayatnya diteruskan watawasau bis sabr. Untuk membawa misi ini, kita harus saling berwasiat, memberikan nasihat untuk saling bersabar, untuk tabah, untuk tetap konsisten, dan lain sebagainya. Jamaah salat Isya dan Tarawih rahimakumullah. Momen Ramadan ini barangkali akan menjadi momen penting bagi kita untuk saling mengingatkan diri kita dan juga orang-orang terdekat kita untuk menjaga lingkungan. Yang paling terdekat adalah misalnya menjaga kebersihan lingkungan. Sampah yang sempat atau masih menjadi PR di kita ini. Barangkali membuang sampah itu baik. Membuang sampah itu baik karena apa? Kita membuang kotoran dari rumah kita. Yang menjadikan zalim itu kalau kita membuangnya tidak pada tempatnya. Ya. Jadi niat kita baik membuang sampah dari rumah kita, dari halaman kita, tetapi kemudian kita lempar di jalan, di halaman tetangga kita, yang itu yang kemudian menjadi zalim. Zalim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan itu bisa mengakibatkan ketidaknyamanan, dan yang paling besar mungkin nanti bisa mendatangkan musibah. Nah, itu yang perlu kita hindari. Kita sebagai khalifatullah fil ard, kita semua harus saling memahami bahwa alam yang sudah diciptakan, dibentangkan untuk kita ini harus kita jaga. Kita memang diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari apa yang diproduksi oleh alam ini, tapi di sisi lain kita harus paham bahwa alam ini punya mizannya, punya keseimbangannya yang harus kita jaga. Mari kita mencoba untuk misalnya tidak berlebihan dalam mengkonsumsi sesuatu. Plastik, boleh kita pakai plastik, tapi kita harus menjaga keseimbangan. Kita mencoba memilah sampah mana yang bisa didaur ulang, mana yang harus kita pisahkan untuk diolah lagi secara tidak alami. Ya. Itu semua adalah tugas manusia karena manusia yang punya ilmunya. Makhluk lain tidak punya ilmunya. Makhluk lain hanya tahu, kalau itu binatang hanya tahu paling tidak makan, minum, berkembang biak. Tapi manusia memikirkan banyak hal.
Kalau kita tahu bahwa dulu di teori evolusi manusia itu takut pada hewan-hewan, sekarang manusia justru yang bisa menguasai hewan-hewan itu. Kita ada kebun binatang. Itu semua karena ilmu manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah, mari kita ingatkan diri kita bahwa ini adalah kewajiban kita. Ini juga adalah petunjuk agama untuk selalu menjaga alam kita supaya kita bisa menikmati alam ini tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk manusia semuanya dan makhluk Allah semuanya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.